Selanjutnya saudara, hari ini kita tersambung dengan seorang diaspora Indonesia yang berada di Groningen, Belanda dengan Fajar Budi Prasetyo. Selamat malam Mas Fajar, waktu Belanda apa kabar Mas? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah Mas Fajar, ini sebagai anggota dari Indonesian Muslim Community di Groningen ya Mas ya? Ya, Groningen. Ya, kalau orang Groningen. Belanda bilangnya Groningen. Oke Mas Fajar, bagaimana nih suasana Ramadan di sana dan apa saja sih kegiatan komunitas ini selama Ramadan? Iya, Mbak. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita selama bulan Ramadan di Groningen ini cukup cukup marak ya. Jadi sebelum bulan Ramadan kemarin kita ada Tarhib Ramadan. Jadi kita mengundang juga beberapa pengajian kota untuk hadir di acara Tarhib kita. Juga dimeriahkan dengan launching Yayasan The Grumis gitu ya. Terus juga baru weekend kemarin kita juga ada buka puasa bersama dihadiri sama banyak warga Indonesia di Groningen gitu ya. Terus juga ada eh, PPI Groningen, juga kita berkolaborasi dengan PPI Groningen. Terus juga ada yang buka puasa bersama dan tarawih bersama. Jadi sampai kurang lebih 200 orang gitu Mbak Karla yang hadir gitu. Jadi alhamdulillah cukup meriah. Baik Mas Fajar, menarik sekali ya. Tapi untuk tarawih dan juga buka puasa bersama ini apakah rutin Mas dilakukan di sana? Iya Mbak, jadi kalau di The Grumis ya, di The Grumis Groningen kita sudah tiap tahun mengadakan buka puasa bersama. Dan memang acara ini dibuat semeriah mungkin gitu ya. Jadi kita juga berkolaborasi sama PPI Groningen, terus juga ada ibu-ibu catering juga gitu ya. Jadi kita open donation juga buat siapa yang mau ikut nyumbang buat berbuka gitu. Dan alhamdulillah ya partisipasinya semakin tahun semakin banyak Mbak. Jadi ya tahun ini hampir 200 orang lebih gitu ya, hampir nggak cukup tempatnya itu yang kita sewa gitu ya untuk acara buka puasa bersama ini dan juga tarawih. Alhamdulillah juga ya setiap tahunnya ada ustadz yang kita undang juga ke Groningen untuk mengisi kajian dan juga kadang-kadang mengisi kajian rutin gitu ya tiap 2 minggu sekali gitu kadang-kadang gitu Mbak Carla. Senang sekali ya ternyata suasana Ramadan di sana ramai gitu ya Mas ya. Mas, lalu apa nih Ya, yang menjadi tantangan dalam melaksanakan Ramadan di Belanda? iya, jadi kalau buat di negara empat musim ya, mungkin di Eropa khususnya beberapa tahun belakangan ya, mungkin kayak 10 tahun yang belakangan itu kan puasanya di summer ya Mbak. Jadi waktu puasanya memang cukup lama gitu. Jadi kalau di bulan Juni atau bulan Juli waktu ya 10 tahun yang lalu tuh bisa sahur dari jam 4 atau setengah 4 pagi sampai jam 10 malam baru berbuka gitu. Tapi alhamdulillah mungkin ya ini hikmah dari puasa itu mengikuti bulan Komariah gitu ya bulan jadi semakin sekarang itu semakin mendekat ke winter. Jadi mulai ya mungkin saya baru merasa mulai tahun ini puasanya itu hampir sama gitu Mbak Karla sama kayak Indonesia. Jadi sahur jam 5 terus bukanya itu setengah 7. Jadi itu mungkin nggak terlalu menjadi isu lah mungkin buat tahun ini. Mungkin yang lain ya biasalah Mbak suasana Ramadan juga walaupun semeriah gimana juga pasti tetap kalah dengan negara kita gitu di Indonesia gitu ya. Mungkin apa nggak ada sahur on the road gitu ya. Kalau sahur on the road di sini kayaknya rada-rada dingin juga Pak. Di sini juga nggak ada yang sahur di jalan juga. Jadi nggak ada sahur on the road atau mungkin tradisi eh, Ramadan yang eh, di supermarket gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa kangen juga gitu dengan suasana-suasana seperti itu gitu Mbak. Mungkin selain dengan waktu yang agak sedikit lebih panjang ya Mas, mungkin ada faktor cuaca nggak nih Mas yang jadi kendala dalam melaksanakan puasa? Iya, mungkin kendala buat cuaca karena mungkin sekarang mulai spring ya, di puasanya di bulan spring ini masih lumayan dingin. Kayak di beberapa hari kemarin tuh ya temperatur sekitar 5 gitu ya, 5-4 derajat. Nah, itu lumayan juga kalau pas lagi lapar terus kita kedinginan gitu kan kerasanya kerasa lebih lapar gitu Mbak Carla. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang membuat puasa di
spring ya, atau mungkin nanti akan mendekati winter itu lebih lebih berat. Tapi setidaknya nggak terlalu haus gitu. Karena kalau misalnya pas lagi di summer tuh udah puasanya panjang terus haus gitu, Mbak. Jadi ya itu mungkin hikmahnya ya, mungkin puasa di spring gitu, jadi nggak terlalu haus. Oke, tapi sejauh ini puasanya gimana nih Mas? Lancar kan? Alhamdulillah Mbak, Alhamdulillah. So far masih masih full gini. Gitu. Alhamdulillah Mas, terkait dengan Mohon masjid. doanya juga. Oke, Mas Fajar, terkait dengan masjid di sana, apakah aksesnya mudah dan juga lokasinya dekat nggak nih dari diaspora Indonesia yang ada di sana? Iya Mbak, jadi kalau di Groningen sendiri ada dua masjid utama. Yang pertama masjid milik komunitas Turki gitu ya. Yang kedua masjid milik komunitas Maroko. Em, dan itu mungkin secara jarak ya tidak begitu tidak begitu dekat ya. Mungkin kalau di Indonesia kan setiap apa ya, setiap kecamatan atau mungkin setiap komplek itu ada masjid. Kalau di sini mungkin satu kota ada dua masjid. Jadi mungkin naik sepeda itu sekitar dari rumah saya sekitar 15-20 menit gitu. Dan ya acaranya pun semarak gitu ya, banyak. Tapi ya di apa di samping itu juga tidak apa ya, kita mungkin karena memang bukan masjid Indonesia, kadang-kadang kita juga ngerasa oh ini feel-nya rada beda nih kayak misalnya di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin apa namanya buka bersama-sama atau orang-orang Indonesia dan seperti itu gitu. Tapi di samping itu juga mungkin ya ke depan kita juga pingin gitu ya, komunitas kita The Grumis ingin memiliki masjid sendiri gitu, dan kita baru launching yayasan The Grumis di Groningen. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan apa mulai mengumpulkan apa namanya donasi gitu ya. Impian kita ke depan mudah-mudahan nih dalam waktu dekat kita bisa punya masjid sendiri juga tuh Mbak Carla, buat komunitas Indonesia di Groningen. Amin. Nah Mas, pertanyaan terakhir nih, apa yang Mas Fajar dan teman-teman paling rindukan nih dengan suasana Ramadan di Indonesia? Eh, Tentunya keluarga ya, Mbak. Jadi mungkin kalau dari suasana sendiri kita bisalah kita coba buat gitu ya, kita buat apa ngumpul-ngumpul, kita buka puasa bareng gitu kan, kita buat apa pengajian. Tapi mungkin yang nggak bisa digantikan itu bertemu dengan keluarga gitu ya. Saya sendiri masih ada keluarga di Indonesia, bapak saya di Bandung, kakak saya di Jember, adik-adik saya juga di Bandung gitu ya. Dan itu mungkin eh, apa paling berat itu ya, kita nggak bisa bertemu tiap Ramadan. Saya mungkin udah sekitar 10 tahun ini juga apa nggak apa berlebaran di Indonesia gitu ya. Itu mungkin yang tidak bisa tergantikan gitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Fajar. Semoga lekas tercapai ya untuk bisa Ramadan bersama dengan keluarga. Terima kasih atas informasinya. Melaporkan langsung dari Groningen, Belanda. Selamat kembali menunaikan ibadah puasa dan lancar-lancar serta sehat selalu ya Mas Fajar. Ya, terima kasih Mbak.